Shalom. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji syukur pada hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini. Kita akan bersama-sama kembali beribadah. Kita yakin dan percaya itu semua karena kemurahan dari Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita bawa hidup kita sepanjang hari ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang benar, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan hati kita. Kita tanggalkan semua pergumulan kita. Kita mau menyembah Allah yang benar. Kita mau menyembah dan memuji Tuhan kita Yesus Kristus. Karena hanya Dia yang layak. Hanya Dia yang layak kita sembah. Hanya Dia yang layak kita eluk-elukan. Hanya Dia yang layak menerima pujian dan penghormatan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Layak dipuji.
kami percaya Tuhan, lawatan-Mu ada di tempat ini. Amin. Perlindungan
Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan Yesus. Kami mau berserah dengan Tuhan. Kami mau menghadap tahta-Mu yang kudus. Kami mau dipimpin oleh Tuhan. Penuhi hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kami percaya hidup kami senantiasa penuh dengan kemenangan dan kemenangan. Kami percaya hidup kami hanya atas segala kemurahan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dalam hadir-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kudusan-Mu.
percaya mujizat-Mu ku alami. Diizinkan Tuhan memulihkan kita dengan kasih-Nya. Tuhan katakan, datanglah kepadaku hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mujizat-Mu ku alami, dipulihkan, dipulihkan, pulihkan umat-Mu Tuhan, pulihkan gereja-Mu, sembuhkan umat-Mu. Percaya mujizat-Mu alami. Buka mata kami untuk melihat kehadiran-Mu. Mampukan kami untuk merasakan kasih. Ampunkan kami berjalan di dalam rencana. Terima kasih buat hadirat-Mu pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau terus bekerja atas jemaat ini, atas pribadi kami. Kami percaya kegagalan kami itu tidak mengurangi kasih Tuhan dalam hidup kami. Kegagalan kami tidak menghalangi rencana Tuhan digenapi dalam hidup kami. Saat tangan kami tidak mampu untuk memegang tangan Tuhan, kami percaya ada tangan Tuhan yang penuh kasih, yang penuh kuasa, yang memegang tangan kami, yang menuntun kami, membawa kami masuk ke dalam rencana-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat setia-Mu bagi kami. Kalau kami ada sampai saat ini, semua karena kasih setiap Tuhan saja. Berbicara Engkau di tengah-tengah kami Tuhan. Buat kami mengerti kebenaran-Mu, buat kami mengerti kehendak-Mu. Merdekakan kami dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Lawat juga anak-anak sekolah minggu. Urapi guru-guru sekolah minggu Tuhan. Berbicara Engkau lewat guru-guru sekolah minggu. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis, kami ikat, kami tawan, kami perintahkan keluar dari tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bisa beribadah, kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Saya tadi merasakan hadirat Tuhan cukup kuat di tengah-tengah kita Saudara. Hari-hari ini ketika saya bergumul tentang jemaat ini, bergumul tentang gereja ini, Tuhan katakan gini Saudara, jemaat ini banyak mengalami kelelahan. Tetapi di tengah-tengah kelelahan itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Saudara. Mungkin kita merasa Tuhan sudah tinggalkan, tapi sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Saudara. Oleh karena itu,
Pagi hari ini saya ingin berbicara tentang kelegaan yang sejati, saudara. Ada banyak orang berusaha mencari kelegaan, tetapi kelegaan yang dia dapatkan itu adalah kelegaan yang palsu, saudara. Dia ingin meletakkan rasa kelegaannya itu di dalam jabatan. Ternyata ketika sudah dia dapatkan jabatan itu, loh kok cuman seperti ini. Ada banyak orang meletakkan kelegaannya itu di dalam sejumlah uang. Setelah dia capai sejumlah uang itu, saudara, ternyata cuman semu, saudara. Ada banyak orang meletakkan kelegaannya itu, kalau mungkin saya sudah menikah, mungkin hidup saya akan lebih enak, lega dan nyaman. Ternyata setelah menikah, saudara, tidak sedikit justru hidupnya semakin berantakan, saudara. Dan dunia ini sedang berusaha untuk menipu kita dengan segala hal yang dimilikinya, sehingga kita tidak mengerti apa sebenarnya esensi hidup ini, saudara. Saya selalu katakan hidup ini sebuah perjalanan, saudara. Perjalanan dari kehidupan kita sekarang kepada kekekalan. Iblis itu tujuannya cuma satu, saudara. Supaya kita tidak fokus kepada apa rencana Tuhan dalam hidup kita, supaya kita tidak fokus kepada apa yang menjadi target Tuhan dalam hidup kita. Iblis itu sebenarnya nggak pusing, saudara mau sehat mau sakit itu nggak ada urusan dengan dia. Iblis itu nggak pusing, saudara mau kaya mau miskin itu nggak ada dampaknya bagi dia, nggak ada, saudara. Iblis itu nggak pusing sebenarnya, saudara mau Kristen mau tidak Kristen. Dia nggak pusing, saudara. Karena target iblis itu adalah bagaimana supaya kita terlalu sibuk dengan diri kita, terlalu sibuk dengan dunia ini, sehingga kita lupa apa tujuan Tuhan menciptakan hidup kita. Ketika kita nggak mengerti tujuan Tuhan menciptakan hidup kita hidup sesuka hati kita. Kita tidak lagi menghormati Tuhan, kita tidak lagi mau tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sehingga ketika suatu saat kita di ujung maut, kita baru sadar sebenarnya apa yang sedang saya cari dalam hidup ini. Iblis selalu kasih berkat atau jalan keluar yang membuat kita tidak lagi fokus kepada Tuhan. Jadi apapun sebenarnya yang dilakukan oleh iblis tujuannya cuma satu. Hati kita tidak lagi terkoneksi dengan Tuhan. Kalau masalah itu bisa menggoncangkan hidup kita dan membuat kita memberontak kepada Tuhan dan kita kecewa sama Tuhan, dia akan kasih masalah. Kalau berkat itu bisa membuat kita melupakan Tuhan dan gak peduli lagi dengan Tuhan, dia akan kasih berkat. Kalau kita gak mengerti tentang hal ini, saudara, kita akan berpikir pendek. Kita pikir saya masih berkenan kepada Tuhan, apa buktinya? Buktinya saya masih diberkati, saya sehat, saya baik-baik saja. Barometernya bukan itu. Tolak ukurnya adalah apakah hati kita ini masih tertuju kepada Tuhan? Apakah hati kita ini masih berusaha mengerti kehendak Tuhan? Apakah hati kita ini masih tunduk kepada Tuhan? Itulah yang disebut dengan menyembah atau proskuneo. Kalau hati kita fokuskan kepada seseorang, atau kita habiskan seluruh potensi kita untuk seseorang, kita sedang menyembah orang itu. Kalau hati kita fokuskan kepada uang, kita sedang menyembah uang. Dan itulah berhala. Saudara, bahkan banyak orang hatinya dihabiskan untuk hobi, untuk pasangan, untuk anak, sampai dia lupa ada Tuhan yang sebenarnya yang menitipkan pasangannya kepada dia, menitipkan anaknya kepada dia, dan dia nggak peduli apa maunya Tuhan. Kita harus masuk ke dalam pemikiran ini. Kalau enggak, percuma kekristenan kita, percuma.
Dan kalau saudara masuk ke dalam kekristenan ini, saudara, kita akan mengalami yang namanya kelelahan. Makanya saya percaya nggak ada orang Kristen yang tidak mengalami kelelahan. Nggak ada. Karena ini berat, saudara. Karena Tuhan tahu ketika kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh ingin mengerti kehendak Tuhan, kita pasti lelah, saudara. Lelah. Makanya Tuhan sampaikan ayat ini, saudara, yang akan kita bahas, saudara. Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30. Saya percaya kita sudah sering dengar ini. Saya pun sudah beberapa kali khotbah ini dari perspektif yang berbeda. Pagi hari ini saya mau membawa dari perspektif yang lain, saudara. Matius 11 ayat 25 sampai 30 saya akan bacakan bagi kita. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil." Menarik, saudara. Ada rahasia yang Dia sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Dan rahasia itu penting. Saudara, perhatikan. Kalau engkau mengerti kehendak Tuhan, itu anugerah. Kalau engkau mengerti apa maksudnya Tuhan dalam hidupmu, itu anugerah. Kalau engkau mengerti betapa pentingnya mencari Tuhan dan melayani Tuhan, itu anugerah. Karena saudara tahu, kadang Tuhan sembunyikan itu bagi orang-orang yang kelihatan bijak, yang kelihatan pintar, yang merasa hebat. Makanya jangan heran ada orang-orang yang kelihatan hebat, kelihatan pintar, kaya. Mereka nggak peduli Tuhan. Mereka nggak peduli apa maunya Tuhan. Tuhan sembunyikan karena mereka terlalu mencintai dunia ini. Kalau itu Tuhan bukakan bagi kita, itu jauh lebih berharga dari apapun juga. Karena kekayaanmu itu hanya bernilai selama nafas kita ada. Jabatanmu itu hanya bernilai ketika engkau dipercaya. Tetapi mengerti kehendak Tuhan, berjalan dalam kehendak Tuhan, itu kau akan bawa sampai kekekalan. Itu berharga, saudara. Ini yang membuat saya bersyukur, saudara, menjadi anak Tuhan. Ini yang membuat saya bersyukur menjadi hamba Tuhan. Ini yang membuat saya semakin antusias belajar kebenaran firman Tuhan. Apa maunya Tuhan sih dalam hidup saya? Ketika itu Tuhan bukakan satu persatu, Tuhan bukakan satu persatu. Dan saudara sampai satu titik tidak terpesona lagi dengan yang namanya keindahan dunia. Saudara tidak terpesona lagi dengan yang namanya kekayaan. Saudara enggak terpesona lagi dengan yang namanya mobil mewah. Tapi saudara terpesona kepada apa? Kehendak Tuhan, mengenal Tuhan. Dan kalau sampai di level ini, saudara, engkau tidak akan lagi mengalami kelelahan. Engkau akan mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita, dan disitulah letak kebahagiaan itu, saudara. Wow. Dikatakan ayat 26, "Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun yang mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun yang mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Saudara, kalau saudara mengerti kehendak Bapa, saudara percaya kepada Yesus, itu karena Yesus sendiri yang menyatakan kepada kita. Tidak semua orang yang diberikan itu. Itulah anugerah. Ayat 28, saudara. Menarik ya. Kayaknya kalau kita lihat ayat 25, 26, 27 dan langsung masuk ke 28. Kayaknya nggak nyambung ya pembicaraan Tuhan Yesus ya. Coba lihat, saudara ya. Dia bicara tentang apa, saudara? Rahasia. Dia bicara tentang apa?
tentang Bapa dan anak. Tiba-tiba Tuhan Yesus ngomong gini. Tiba-tiba ngomong. Pertama dia berbicara tentang dirinya, tentang Allah. Terus dia ngomong tentang manusia. Marilah kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kepada siapa dia katakan ini? Apakah semua orang? Tidak. Kepada orang yang mengerti ini, saudara. Yang mengerti tentang rencana Tuhan, yang mengerti kehendak Tuhan. Karena ketika kita mengerti rencana Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, kita mengalami kelelahan. Satu sisi daging kita ingin menikmati dunia, satu sisi roh kita ingin melayani Tuhan. Ada pertarungan dalam jiwa kita dan daging kita, antara kita mengikuti keinginan daging dan kita mengikuti keinginan roh. Kita mengalami kelelahan di situ. Antara natur dosa yang harus kita turutin atau kehendak Allah, natur ilahi, di mana target Tuhan dalam hidup kita capek, saudara. Dan kepada orang-orang seperti ini Tuhan katakan, marilah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi ini bukan kepada orang-orang yang dikejar-kejar utang. Bukan, saudara. Walaupun sebenarnya bisa-bisa aja, tapi goal utamanya bukan ke situ. Bukan. Tetapi ketika kita berjuang ingin mengikuti kehendak Tuhan, ketika kita berjuang ingin mencapai targetnya Tuhan, kita lelah. Tuhan katakan, datang kepada aku, nak. Datang kepada aku. Aku akan memberikan kelegaan. Makanya dia bilang, saudara, ketika saudara datang kepada Tuhan, bukan ditimang-timang, bukan dipeluk-peluk, tapi dia bilang apa? Pikulah. Kok saudara coba bayangkan, kita sudah lelah datang sama Tuhan. Tuhan bilang apa? Pikul lakuk. Loh, coba saudara lagi capek nih kerja Kristen, capek nih. Dia pingin menumpahkan isi hatinya datang ke tempat saya. Kak Pri, aku nih capek, saya mau datang sama Kak Pri. Terus, oh gitu ya Kris, ya tuh itu mobil cuciono mobil itu. Kira-kira kayak gitu, saudara. Tapi itu rahasianya, saudara. Lihat nanti saya akan buka ini. Pikul laku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Seorang penulis dari Amerika di abad ke-19 awal yang bernama Annie Morrow Lindbergh, dia bilang gini, perhatikan, hal yang paling melelahkan dalam hidup saya telah menemukannya, yaitu bermuka dua. Coba katakan kiri kananmu, bro, mukaku satu atau dua, bilang. Saudara, hal yang paling melelahkan dalam hidup saya telah menemukan, yaitu apa? Bermuka dua. Saya lama renungkan ini, saudara, apa maksudnya? Orang yang bermuka dua itu kayak mana sih? Sekarang dia jadi apa tuh? Pendeta. Sampai di sini jadi pendekar. Itu bermuka dua, saudara. Di gereja dia rohaninya luar biasa, sampai malaikat minder. Keluar dari gereja sampai di rumah, waduh, rohananya luar biasa, sampai setan takut sama dia. Bukan karena urapan, karena dia kesetanan. Itu bermuka dua. Kita sering seperti itu kan. Satu sisi dia kita kelihatan orang begitu rohani banget, tetapi satu sisi kita
Begitu jahatnya saudara. Di depan teman kita, kita sanjung-sanjung dia, kamu itu memang orang paling baik loh. Waduh, saya bangga punya teman kayak kamu. Kalau ada teman kayak kamu pasti saya bahagia. Begitu di belakangnya dia, kamu tahu gak orang itu? Kurang ngajar lo itu. Waduh, kalau bisa dia cepat mati lah. Katakan kiri kananmu, bro, di sini nggak ada, bilang. Di sini nggak ada yang model-model kayak gitu, bilang. Dan orang kayak gini, saudara, lelah, capek orang kayak gini. Karena apa? Dia tidak menemukan kebahagiaan itu. Apa yang membuat kita letih lesu? Hal yang paling membuat kita letih lesu adalah apa? Keinginan. Perhatikan. Dalam diri kita ini ada pikiran. Di dalam pikiran ini, selain pikiran ada perasaan. Pikiran itu kita dapatkan dari mana, saudara? Informasi yang masuk. Informasi. Makanya hati-hati informasi yang masuk. Kalau kau dapat informasi yang negatif terus, keinginanmu pasti jahat. Ketemu sama orang dapat informasi yang negatif, ketemu sama orang informasi yang negatif. Waduh, pikiran. Terus ada perasaan kita. Perasaan itu kita bawa dari lahir. Itu sangat ditentukan oleh karakter kita. Pikiran kita ketemu dengan perasaan, itu menghasilkan kehendak, menghasilkan keinginan. Ketika yang kita masukkan pikiran kita, pikiran duniawi, digerakkan oleh perasaan kita, maka keinginan kita itu keinginan duniawi. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Makanya Tuhan bilang berubahlah oleh pembaharuan budimu, pemikiran. Nanti kalau kita lihat di endingnya itu, belajarlah daripadaku, kata Tuhan. Supaya apa? Pikiran kita ini cerdas. Kita punya kecerdasan rohani. Ketika kita sudah tangkap apa yang benar, yang baik, yang suci, makanya dibilangkan semua yang baik, yang benar, yang suci, yang kudus, yang mulia, pikirkanlah semua itu. Ketika semua yang baik, yang kudus, yang suci, yang mulia kita pikirkan, dia ketemu dengan perasaan kita, itu akan menghasilkan kehendak, keinginan yang mulia. Yang membuat kita letih lesu. Yang baik kita masukkan, yang buruk kita masukkan. Yang suci kita masukkan, firman Tuhan kita masukkan, gosip kita masukkan. Perasaan kita ini kan gak bisa disaring nih. Masuk dia ke perasaan, dikelola sama perasaan, dia bingung. Keinginannya kemana? Satu sisi dia ingin mengasihi Tuhan, satu sisi dia ingin mencintai dunia. Satu sisi ia ingin mengalami mujizat Tuhan, dan dia tahu untuk mengalami mujizat Tuhan harus taat. Tapi satu sisi dia masih mengandalkan kekuatannya, bahkan mengandalkan manusia. Karena dia dapat info, kalau kamu ada masalah, datang ke mbah dukun. Info itu masuk, ketemu sama perasaan, masuklah keinginan. Satu sisi dia ingin masuk surga, karena dia masuk kebenaran firman Tuhan. Tapi satu sisi dia tidak mau mendekat sama Tuhan karena dunia ini terlalu nikmat. Pertarungan ini dalam jiwa kita lelah, capek, sampai akhirnya kita bingung karena kita menemukan diri kita nih, kok saya munafik banget ya,
Satu sisi saya kelihatan rohani banget, satu sisi saya rohana banget. Kita stres dengan diri kita. Betul apa betul saudara? Hah? Satu sisi kita ngomong kasih, tidak lama kemudian kita sudah maki-maki orang, kita sudah berpikir jahat tentang orang, dan kita nggak bisa kontrol itu. Akhirnya hati nurani kita menuduh, kita berkata munafik kamu, munafik kamu. Dan itu membuat kita capek, saudara. Wah, saya lama bergumul di sini. Loh kok Kak Fri bisa tahu? Ini pergumulan saya mengikut Tuhan belasan tahun, saudara. Saya cari, di mana masalah saya Tuhan? Kok hidup saya cuma seperti ini? Harusnya saya bisa lebih dari ini. Ketika Tuhan bukakan ini, satu saat sampai Tuhan tanya gini sama saya, saudara. Apa yang kamu cari dalam hidupmu? Apa sih yang kamu cari? Kehormatan? Coba lihat orang-orang terhormat di dunia. Bahagia mereka? Belum tentu. Kekayaan? Coba kamu lihat orang-orang kaya di dunia. Bahagia mereka? Belum tentu. Kenapa? Karena mereka pun lelah, capek. Capek dengan ambisinya, capek dengan keinginannya. Wow. Dan saya terus berjuang, saudara, untuk mencapai ini, saudara. Sampai detik ini saya berjuang. Saya tahu nggak mudah, saudara, nggak mudah. Yakobus pasal 1 ayat 8. Kita baca sama-sama yuk. Yakobus pasal 1 ayat 8. 1, 2, 3. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Kita harus membuat keputusan. Kita mau di pihak Tuhan atau di pihak dunia, saudara. Tapi kan Kak, kita masih di dunia. Boleh dong dikit-dikit menikmati dunia. Bukan saya bilang kita nggak boleh kaya, bukan. Bukan. Kau boleh kaya. Tapi engkau kaya itu karena Tuhan dan engkau mengerti kenapa engkau harus kaya. Di situ baru engkau bahagia. Kalau engkau kaya tapi engkau nggak mengerti kenapa engkau kaya, apa tujuan Tuhan membuat engkau kaya, saat itulah engkau hancur. Kenapa? Engkau akan menuntut semua orang menghormati engkau. Dan ketika engkau temukan orang tidak menghormati engkau, engkau akan marah, engkau akan kecewa. Ya. Dan itu melelahkan, saudara. Melelahkan. Melelahkan. Kenapa kita nggak boleh mendua hati, saudara? Saya pun berjuang, saudara. Sampai sekarang saya berjuang. Kadang di tengah-tengah lamunan saya, kan saya ini kalau nganggur kan kadang terbawa lamunan, saudara. Saya pingin nanti seperti ini, saya pingin seperti ini, saya pingin seperti ini, saya pingin seperti ini. Tiba-tiba ada pertanyaan dalam hati saya. Keinginanmu itu dari Tuhan atau dari dunia? Waduh. Yang celakanya, saudara, yang celakanya, kita manfaatkan Tuhan untuk memuaskan keinginan dunia. Itu celaka. Perhatikan ini, menarik. Kenapa kita nggak boleh mendua hati, saudara? Matius pasal 10 ayat 16 bilang gini. Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti apa? Domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu apa? Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya, jangan cerdik seperti merpati, tulus seperti ular. Gak mungkin itu. Gak mungkin. Gini, saudara, perhatikan. Saya ketika menyadari ini, saudara, saya semakin menyadari bahwa dunia ini
Gak boleh kita jadikan tujuan kita. Gak boleh. Gak boleh. Perhatikan. Kita ada di sini. Tujuan kita ada di sini. Kekekalan. Di dalam perjalanan kita ini dunia. Dunia ini penuh dengan serigala, saudara. Penuh dengan apa? Serigala. Dan Tuhan katakan kita seperti apa? Domba. Saudara tahu, makanan paling disukai serigala itu apa? Domba. Jadi kalau engkau anak Tuhan, gak cerdik, gak tulus, diciak sama orang dunia, itu Alkitabiah. Karena makanannya itu. Yang kedua, domba itu gak punya tanduk, saudara. Domba itu tidak dirancang untuk bisa melawan. Gak bisa. Gak bisa melawan. Domba gak bisa. Dia gak punya tanduk. Yang ketiga, domba itu jarak pandangnya itu pendek. Jadi ketika dia jalan, saudara, dia nggak tahu kalau di depan itu ada serigala. Dia nggak tahu kalau di depan itu ada jurang. Itu domba. Jadi coba saudara bayangkan, kita ini sekarang posisinya seperti domba di tengah-tengah. Berarti serigalanya banyak nggak? Banyak. Saudara mau ke sana, kekekalan. Tapi saudara harus lewati dunia ini, di mana di sini penuh dengan serigala. Bisa nggak sampai nggak? Sangat bisa. Bagaimana caranya supaya kita sampai? Satu-satunya cara domba bisa melalui semua serigala, seperti kata Daud dalam Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Domba harus nempel dengan gembala. Nempel dengan Yesus, karena di tangan Yesus ada gada, ada tongkat. Ketika kita berjalan, nanti ada jurang di depan, tongkatnya itu ditarikkan ke leher kita. Sret, gak boleh, ada jurang. Ketika kita agak jauh melangkah, nanti ada serigala di sana, dia ambil gadanya. Dia hantam itu serigala. Jadi saudara, kalau engkau tidak nempel sama Tuhan, mau engkau Kristen, mau engkau pelayanan, mau engkau pendeta, saya percaya kau tidak akan sampai ke sana. Ditelan sama serigala. Ditelan. Dengan cara apa? Dibuat kita mencintai dunia. Dibuat kita gak peduli lagi kekekalan. Berarti engkau sudah ditelan sama serigala itu. Kalau domba, ketika dia jalan di tengah-tengah serigala, halo? Perhatikan. Tadi saya katakan domba itu jarak pandangnya pendek. Ketika dia jalan di tengah-tengah serigala, Tuhan Yesus bilang gini, akan banyak serigala berbulu domba. Bayangkan, ketika engkau berjalan, bukan cuma serigala yang kau lihat. Engkau temukan banyak serigala berbulu domba, engkau pikir itu domba. Teman-temanmu engkau pikir itu domba. Oh, ini temanku baik kok, Kak. Tapi dia serigala. Oh, pacarku ini baik kok, Kak. Dia kayak domba loh, kayak kita loh. Tau-taunya dia serigala. Saudara mengerti tentang hal ini? Jadi kalau kita masih bilang, wah kita jangan fanatik amat lah. Kita masih nginjak bumi.
monggo engkau dipeluk sama serigala berbulu domba. Begitu dia peluk, dia gigit dikit, dia gigit dikit, dia dikit-dikit. Tahu-taunya kau kaget, kakimu udah habis. Engkau bergaul sama serigala berbulu domba. Engkau pikir tenang-tenang, tahu-taunya kau udah gak tertarik baca Alkitab, udah gak tertarik lagi doa, gak tertarik pelayanan. Tapi engkau moralmu masih baik. Karena engkau sudah masuk dalam pelukan serigala berbulu domba. Katakan kiri kananmu, bro, coba lihat semua temanmu. Betul-betul domba atau serigala berbulu domba, bilang. Saya pertama melihat ini, saudara. Ini Tuhan berbicara tentang kesesatan, serigala berbulu domba. Kenapa dia tidak bilang gini, serigala berbulu gembala? Kalau kita berbicara penyesatan, orang asumsikan penyesatan itu siapa? Pendeta. Betul? Harusnya kan serigala berbulu atau berjubah gembala. Tapi serigala berbulu domba. Yang paling banyak menghancurkan hidupmu itu adalah teman-temanmu yang kelihatan domba, kelihatan Kristen, tapi sebenarnya dia serigala yang membuat kau jauh dari Tuhan. Kelihatan sama sesama saudara karena kita sama-sama Kristen, tapi dia bawa kau ke dalam kesesatan. Hati-hati. Itulah membuat kenapa kita nggak boleh mendua hati, supaya engkau bisa lihat ini serigala, ini domba, atau ini serigala berbulu domba. Ketika saya renungkan ini, saudara, saya pikir, wow. Jadi kalau kau lihat teman-temanmu itu nanti ya, udahlah, masa tiap minggu ke gereja sih, fanatik amat. Coba lihat, jangan-jangan dalamnya itu serigala, saudara. Coba buka jubahnya dikit. Ternyata serigala. Tidak. Ternyata serigala, saudara. Hati-hati. Begitu dia peluk engkau selesai hidupmu. Ketika kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, kita pasti mengalami litas lesu. Kita harus cerdik, saudara. Kita harus tahu yang di sekitarku ini domba atau serigala. Cerdik. Cerdik dan tulus artinya apa? Mengerti kehendak Tuhan. Makanya Matius 11 ayat 25 bilang gini, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semua itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Kita harus seperti anak kecil yang tulus. Tahu sifat anak kecil, saudara? Coba lihat anak kita yang kecil, khususnya bayi ya. Salah satu sifat mereka apa? Ketergantungan kepada orang tua. Tuhan akan bukakan kepada orang-orang kecil, yaitu orang-orang yang betul-betul, Tuhan, aku gak mau mengandalkan kepintaranku, gak mau mengandalkan jabatanku, gak mau mengandalkan kekayaanku, relasiku, tapi aku mau bergantung kepada Tuhan. Itu orang kecil. Dia selalu rindu air susu yang murni. Tuhan akan bukakan. Engkau akan tahu. Makanya kan kita dulu ini nggak tahu ini mitos atau apa. Ya bisa mitos, bisa kebenaran. Anak kecil itu katanya tahu ini orang baik atau orang jahat. Betul nggak, saudara? Bayi itu kalau didatangin anak ya, saudara ya, bayi katanya sih dia tahu kalau yang datang ini orang baik atau orang jahat. Ya itu mitos, ya, gak usah dipercayalah mitos. Apa yang harus kita lakukan saat kita mengalami little lesu, saudara? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Saudara, di tengah-tengah perjalanan tadi yang saya bilang, kita ada di sini ada dunia yang penuh dengan serigala dan serigala berbulu domba. Tujuan kita di sini, kita harus berjalan satu-satu, saudara. Ketika kita berjalan, saudara, serigala mau sikat kita. Serigala berbulu domba mau tipu kita. Capek, saudara. Capek. Kadang kau merasa kesepian.
Kadang ketika engkau ingin hidup benar, tidak ada yang mengerti akan hidupmu. Gak mengerti orang. Orang akan bilang, Allah sok suci lah, sok kudus lah, Allah terlalu fanatik lah. Capek saudara, capek. Ketika engkau capek, sang gembala itu bilang gini, gembala yang benar, yaitu Yesus. Mari nak, datang kepadaku. Datang. Aku akan berikan kelegaan. Moga kita datang sama Tuhan. Ketika engkau sungguh-sungguh mau ikut Tuhan, percayalah engkau capek saudara, letih lesu. Saya pun merasakan saudara, Tuhan ngapain sih ngotot-ngotot Tuhan? Tuhan ngapain sih berusaha hidup benar? Hidup benar itu enak gak saudara? Susah gak saudara hidup benar? Susah. Dan itu melelahkan. Melelahkan. Tuhan bilang, come to me. Datang kepadaku. Ketika engkau capek saudara, jangan ceritakan di media sosial. Jangan ceritakan di status WA-mu. Karena dunia ini penuh dengan serigala saudara. Mereka gak mau tahu. Come to Jesus. Ceritakan kepada dia, Tuhan, aku capek. Tuhan, aku boring. Aku letih, aku bosan. Datang sama dia. Dan nanti saudara akan merasakan gini saudara. Ketika saudara datang sama dia dan saudara rasakan hadiratnya, gak ada kata-kata yang keluar. Air mata jatuh saudara. God. Heal me Lord, sembuhkan aku Tuhan. Izinkan Tuhan menyembuhkan engkau. Datanglah kepadaku kata Tuhan. Jangan datang kepada yang lain. Kau cerita ke temanmu, kau pikir itu domba. Katanya serigala berbulu domba. Waduh, dia pengumuman di mana-mana. Kamu tahu nggak? Kalau kamu tahu sih nggak. Dia bilang gini, kayaknya kita perlu berdoa deh buat si A itu. Kenapa? Karena kayaknya dia punya masalah. Masalahnya apa? Dia selingkuh. Pakai kata apa saudara? Kita harus doakan dia, kasihan dia katanya. Padahal dia pingin apa? Pengumuman. Itu serigala berbulu domba. Kalau engkau ketemu domba yang benar, ya, ciri khas domba yang benar, ketika engkau datang sama dia cerita, yang dia lakukan satu. Perhatikan ini baik-baik. Kalau engkau ingin tahu temanmu itu serigala berbulu domba atau domba yang benar. Ketika dia datang cerita sama kita, atau kita cerita sama dia, yang dia lakukan cuma satu. Saya juga domba. Saya juga nggak bisa lihat ke depan. Karena itu, ayo saya bawa kamu ketemu sang gembala. Didoakan saudara. Dibawa kepada siapa? Sang Gembala Agung, Yesus. Itu domba yang benar. Itu domba yang benar. Kita akan dibawa kepada gembala itu, Yesus. Kalau kita letih lesu, datanglah kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Dia akan memberikan kelegaan. Yang kedua, mau berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan sudah datang sama Tuhan, udah ya Tuhan selesai, sakarapmu dewe lagi. Nggak bisa, karena begitu sakarapmu dewe keluar, ketemu apa? Serigala lagi saudara. Ketika engkau datang sama Tuhan, Tuhan capek loh Tuhan. Tuhan bilang oke nak, aku tahu engkau letih. Sekarang supaya kamu gak capek, ayo jalan bersama dengan saya. Pasang kuk ya, kata Tuhan. Kuk. Kenapa dikasih kuk? Supaya kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan.
Kita ngapain Tuhan? Masa cuman ngobrol-ngobrol berdua Tuhan? Enggak dong. Ayo, kamu ikut menggenapi rencanaku. Rencanamu apa Tuhan? Keselamatan jiwa-jiwa. Ayo, saya pakai kamu untuk melayani si A. Aku pakai kamu untuk melayani si B, E. Aku pakai kamu untuk... Akhirnya apa? Ketika kita jalan bersama dengan Tuhan, kita mulai dipakai Tuhan. Kita mulai dipakai Tuhan. Satu saat kita capek enggak saudara? Capek, kita jatuh. Ketika kita jatuh, karena kuk itu ada antara kita sama Tuhan, Tuhan bilang, ayo nak, kamu capek nak? Capek? Iya Tuhan, ayo tak gendong yuk. Kita jalan bersama, tetap bersama. Ketika kita berjalan bersama, serigala ada, no problem. Serigala mau hantam, ada gadanya Tuhan, peng, peng. Jadi kalau engkau pelayanan, kalau engkau mengasihi jiwa-jiwa, kalau engkau melakukan sesuatu untuk Tuhan, itu gada yang akan menyelamatkan hidupmu dari serigala-serigala itu. Maka saya tidak percaya ya, ada orang yang sungguh-sungguh bertobat, dia tidak pelayanan. Saya nggak percaya. Kalau ada orang bilang saya bertobat tapi saya nggak pelayanan, engkau masuk dalam perangkap para serigala, saudara. Para serigala. Ketika engkau datang sama Tuhan, Tuhan pasti pasang kuk. Kuk itu bentuknya pelayanan, hatinya Tuhan menyatu dengan hatinya kita. Sehingga kita udah nggak punya tujuan lagi. Tujuan kita cuma tujuannya Tuhan. Ketika ada kuknya Tuhan sama kuk, ketika Tuhan pasang kuk antara kita dan Tuhan, ketika kita mau menyimpang, sakit saudara, sakit. Sambil contoh, Kevin maju ke depan, Kevin. Maju ke depan. Supaya saudara mengerti nih saudara. Supaya mengerti nih. Saya ketika mengerti ini saudara, wah saya nggak mau macam-macam sama Tuhan. Anggap saya Tuhan. Dia datang sama saya, ada kuk antara kami. Ini kuk saudara. Kita berjalan, ngapain? Melakukan kehendak Tuhan. Dia punya kehendak ke sana, kamu ke sana. Tak tarik. Enggak. Coba lari lagi, enggak. Kamu harus ikutin saya. Ikutin kehendak saya. Dia jatuh. Capek Tuhan. Saya angkat, ayo nak. Tetap jalan. Saudara tahu ini prinsip ini. Jadi kalau engkau tidak mau dipakai Tuhan, engkau merelakan hidupmu dipakai iblis. Thank you Vin. Itu kuk. Itu kuk. Ketika kita datang sama Tuhan supaya kita nggak letih lesu, Tuhan harus pasang kuk supaya kita berjalan bersama dengan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, masuk dalam rencana Tuhan. Jadi kalau kau anggap pelayanan itu beban, kau masuk dalam tipu muslihat iblis. Saat kita tidak mau memikul kuk yang berasal daripada Tuhan, maka iblis akan pasang kuk yang berasal daripada dia. Pasti dia pasang. Begitu iblis lihat, loh kok nggak ada ya kuknya Tuhan Yesus di sana ya? Kok nggak ada ya? Wah mantap ini. Dilihat-lihat nggak ada sang gembala. Dia jauh dari gembala. Sakarape dewe. Dikasih kuk. Kuk apa? Narkoba. Dikasih kuk apa? Kuk pornografi. Dikasih kuk apa? Kuk kepahitan. Dikasih kuk apa? Kuk cinta uang. Dikasih kuk apa? Kuk perselingkuhan. Semakin kau capek saudara, kau hanya memilih kuk yang berasal daripada Tuhan atau kuk yang berasal dari iblis. Kalau engkau tidak mau memasang kuk yang berasal daripada Tuhan, iblis pasti pasang kuknya. Dan kalau iblis sudah pasang kuknya, engkau pasti berjalan bersama dengan iblis. Iblis bisa berkati? Bisa. Iblis bisa kasih mobil? Bisa. Tapi engkau tidak dibawa ke surga. Ayo nak,
Kasih istri 2 ya. Senang kan? Senang? Senang. Kamu jadi pejabat ya? Ya, nggak punya waktu ibadah, nggak punya waktu pelayanan, nggak punya waktu buat keluarga. Senang kan? Dihormati semua orang kan? Pejabat. Wah, dikasih rumah mewah, dikasih harta yang banyak. Semua orang kan nurut sama kamu kan? Karena kamu kaya kan? Kata iblis, enak kan? Enak. Dikasih iblis kuk. Begitu engkau mati, kau kaget. Loh, kok saya di neraka? Saya kan sering nyumbang gereja. Ya nyumbang gereja, tapi kamu masih jalan sama iblis. Bahkan iblis kamu bawa ke gereja kan? Buktinya apa? Kamu nyumbang, kamu suruh semua orang menghormati kamu, kamu suruh semua orang takut sama kamu. Sampai orang lebih takut sama kamu daripada takut sama Tuhan. Kan kamu bawakan iblis ke gereja, kata Tuhan. Orang lebih dengarkan kamu daripada dengarkan pendetamu. Karena kamu kaya. Karena apa? Karena kamu sama iblis. Saudara ngerti tentang kebenaran ini? Kuk yang dari Tuhan akan membawa kita kepada kemuliaan. Tetapi kuk yang dari iblis akan membinasakan hidup kita. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Saya butuh belasan tahun mengerti kebenaran ini, saudara. Karena saya capek jadi orang Kristen. Apa sih yang saya cari? Saya bilang sama Tuhan. Pengakuan, wah udah capek lah, puaslah dengan pengakuan. Pujian, wah udah puaslah dengan pujian. Ujung-ujungnya ternyata iblis masih pasang kuk itu, saudara. Sampai aku bilang sama Tuhan, Tuhan, aku udah gak punya keinginan. Aku hanya ingin berjalan bersama dengan Engkau. Aku tahu capek. Aku tahu capek, Tuhan, capek. Tapi aku mau, saya bilang sama Tuhan. Capek. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Miliki hati seorang murid. Tuhan bilang gini sama, belajarlah daripadaku, kata Tuhan. Jangan belajar dari orang-orang kaya. Jangan belajar dari dunia. Jangan belajar dari paranormal. Belajar daripadaku, kata Tuhan. Apa yang perlu kita pelajari dari Tuhan? Ketaatannya, saudara. Demi ketaatan, dia rela mati di atas kayu salib. Demi ketaatannya kepada Bapa, dia tinggalkan sorga yang mulia. Demi ketaatannya dia dihina, dimaki, direndahkan. Kalau engkau karena kebenaran, karena melayani Tuhan engkau dihina, direndahkan, jangan memberontak. Jangan memberontak. Tuhan sedang suruh kita belajar dari dia. Kalau engkau sedang difitnah, jangan marah. Alkitab katakan dia itu seperti domba keluh yang dibawa ke pembantaian. Sekalipun dia difitnah, sekalipun dia dituduh yang tidak benar, sekalipun dia dianiaya, dia diam dan dia merelakan kehendak Bapa digenapi dalam hidupnya. Saya tahu ini kebodohan bagi dunia. Apalagi engkau kaya, engkau difitnah, engkau dianiaya, engkau diam saja. Terlihat kita lemah. Tapi saudara tahu, justru yang lemah bagi dunia, itu yang dimuliakan oleh Bapa kita yang di surga. Makanya kalau saya diperlakukan orang, saudara, bagaimanapun, saya belajar bilang sama Tuhan, Tuhan, siapa tahu Tuhan suruh dia untuk merendahkan saya.
Serius. Saya beberapa waktu yang lalu ngomong sama beberapa orang. Saudara ingat satu saat Daud, saudara. Daud itu raja, saudara. Satu saat mereka dalam pelarian, Daud itu sedang berjalan naik kuda atau naik keledai, saya lupa itu. Tiba-tiba ada orang yang mengutukin Daud. Dikutukin Daud, saudara. Saudara tahu, ketika Daud dikutukin, pasukannya Daud marah, saudara. Kurang ajar dia, gak tahu dia siapa Daud. Izinkan saya membinasakan, kata pasukannya Daud. Tapi apa kata Daud kepada pasukannya? Apa urusanmu dengan itu? Siapa tahu Tuhan yang suruh dia mengutukin saya. Waduh, saya baca ini saudara, waduh. Siapa tahu Tuhan yang suruh dia mengutukin saya, kata Daud. Kita belum dikutukin, saudara. Baru digosipin, sudah kebakaran jenggot. Kita harus belajar rendah hati, saudara. Tuhan bilang, belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Hanya orang yang lemah lembut dan rendah hati yang mendapat ketenangan. Orang sombong gak mungkin tenang hidupnya. Orang yang keras kepala gak mungkin tenang hidupnya. Orangnya kepala batu gak mungkin tenang hidupnya. Gak mungkin. Dia akan dirongrong oleh egonya. Dia akan dirongrong oleh kesombongannya. Dia akan dirongrong oleh ambisinya. Dia akan dirongrong oleh sok taunya. Dan tidak akan tenang. Tapi orang yang rendah hati. Rendah hati itu artinya apa? Tunduk kepada kebenaran Tuhan. Tunduk kepada kehendak Tuhan. Itu definisi lemah lembut dan rendah hati. Dan orang-orang kayak gini akan tenang hidupnya. Karena dia tahu ada Tuhan, hakim yang adil. Tuhan melihat, Tuhan tahu yang terbaik. Dan dia serahkan sama Tuhan. Dia lakukan bagiannya, selanjutnya dia serahkan sama Tuhan. Hidupnya pasti tenang. Kalau hidup kita sudah tenang, saudara, gak perlu pasang ring lagi, saudara. Gak perlu apa, saudara? Pasang ring, saudara. Saya ini saudara kolerik, saudara ya. Orang kolerik itu saudara ambisius. Saya diajar Tuhan di sini. Saya diajar Tuhan, serius. Ambisius, sok tahu, sok bener. Itu orang kolerik, saya itu saudara. Makanya Tuhan bilang, aduh anakku ini, ayo belajar. Kasih ring ya, satu cukup. Jujur saya banyak belajar saudara beberapa tahun terakhir ini. Kadang kita ini terlalu ambisius. Ini terakhir saudara. Kelegaan sejati hanya akan kita dapatkan ketika kita mau berhenti mengikuti keinginan kita dan kita berkomitmen mengikuti keinginannya Tuhan. Disitulah kita dapatkan kelegaan sejati. Selama engkau mengikuti hawa nafsumu, selama engkau mengikuti ambisimu, ambisi boleh, tapi ambisius itu akan merusak hidupmu. Selama engkau mengikuti apa yang kau anggap benar, bukan apa yang Tuhan anggap benar, kau tidak akan mendapatkan kelegaan. Tapi ketika kita berkata, Tuhan, aku stop dengan diriku. Lakukan apa yang kau pandang baik dalam hidupku. Buat aku mengerti kehendak-Mu, mampukan aku taat kepada kehendak-Mu. Saat itulah kita mengalami kelegaan sejati. Makanya Rasul Paulus katakan, aku hidup, bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Maka kita berkata, Tuhan, aku mau selesai dengan diriku. Aku izinkan Tuhan yang bekerja dalam diriku, biar dia semakin besar
Dia semakin kelihatan, aku semakin kecil, aku semakin tidak kelihatan. Kita mengalami kelegaan, Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri yuk. Thank you God. G. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Saudara, kita capek seringkali karena keinginan-keinginan kita. Kita izinkan iblis memasang kuk dalam diri kita lewat keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Tuhan katakan, kuk yang kuberi itu ringan. Bebanku itu ringan, kata Tuhan. Kenapa ringan? Karena kalau Tuhan memasang kuknya, kita berjalan bersama dengan Dia. Kita tidak menanggung sendiri. Engkau capek karena engkau berusaha menanggung sendiri, saudara. Tahukah saudara, Tuhan ingin berjalan bersama dengan kita, menanggung seluruh beban hidup kita, menanggung seluruh panggilan kita. Bapa, Engkau mengenal kami. Jelas sekali Tuhan ingatkan kepada saya, jemaat ini capek dengan keinginan-keinginan mereka, capek dengan ambisi-ambisi mereka. Padahal aku sediakan yang terbaik bagi mereka. Mari datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Bilang, Tuhan, apa maumu dalam hidupku? Buat aku mengerti. Percayalah saudara, Tuhan mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihimu. Dia sudah mati di atas kayu salib, menebus dosa kita, menebus hidup kita. Kita miliknya. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Jalin hubungan dengan Tuhan. Libatkan Tuhan di dalam segala kehidupan kita. Jangan mau berjalan sendiri, karena ada banyak serigala. Bahkan serigala berbulu domba ada di sekitar kita banyak. Bapa, pulihkan kami Tuhan. Pulihkan kami. Pulihkan kami Tuhan. Mampukan kami untuk percaya kepada Tuhan. Mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi umat-Mu ini. Kami pulang dari tempat ini tidak sama lagi. Karena kami sedang berjalan bersama dengan Gembala Agung kami, Yesus. Berjalanlah Tuhan bersama kami. Jangan lepaskan kami. Jangan tinggalkan kami. Jangan biarkan kami berjalan sendiri. Kami enggak tahu apa yang terbaik bagi kami. Makasih Bapa. Kami bersyukur buat kebenaran-Mu.
Materaikan firman-Mu ini bagi umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung agung, penuh kemuliaan-Mu tulung agung, bagi kemuliaan ya Allahku, ya Allahku. nyatakan kemuliaan-Mu, ya Allahku. Nyatakan curahan kuasa-Mu Di kota tercinta, kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung agung, Penuh kemuliaan-Mu tulung agung, bagi kemuliaan-Mu. Bapa, kami bawa kota ini di hadapan-Mu karena kami tahu Engkau mengasihi kota ini, Engkau mengasihi penduduk kota ini. Engkau mati di atas kayu salib menebus dosa semua penduduk kota ini. Tuhan, jamah penduduk kota ini. Jelikan mata rohani mereka untuk mereka melihat keajaiban kasih karunia-Mu, sehingga mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Yesuslah yang sanggup menyelamatkan kota ini. Berkati kota ini Tuhan. Berkati pemerintahan kota ini. Kami percaya Engkau yang menempatkan mereka di dalam pemerintahan. Engkau mengasihi mereka. Kami bawa Bapak Bupati, Wakil Bupati, semua anggota DPRD Tuhan, semua pegawai negeri sipil, eksekutif, yudikatif, legislatif. Engkau mengasihi mereka. Beri mereka hikmat, bijaksana, takut akan Tuhan dalam mengelola kota ini Tuhan. Semua orang yang Tuhan percayakan mengelola kota ini, jamah mereka. Engkau bongkar segala kecurangan yang ada, segala rancangan orang jahat atas kota ini digagalkan dalam nama Yesus. Berkati ekonomi kota ini, pulihkan ekonomi kota ini Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang ada di kota ini, biar menjadi berkat bagi kota ini. Pulihkan gereja Tuhan, pulihkan umat Tuhan, pulihkan hamba-hamba Tuhan yang ada di kota ini, biar kami bisa menjadi berkat atas kota ini Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami sungguh-sungguh bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan. Berjalanlah bersama dengan kami Roh Kudus. Tuntun langkah-langkah kami. Jangan biarkan kami menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Sertai kami Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu sepanjang minggu ini tanpa terkecuali. Lindungi seluruh umat-Mu dari segala panah api si jahat, dari tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Bawa hati kami melekat, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu yang sakit Tuhan, sembuhkan. Tolong Tuhan, mujizat-Mu nyatakan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Cukupi segala kebutuhan umat-Mu. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu, halaukan belalang pelahap dari hidup umat-Mu. Bahkan Kau pakai umat-Mu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya Tuhan. Berkati anak-anak kami yang sekolah Tuhan. Lindungi mereka dari pergaulan yang salah, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dari keinginan-keinginan yang jahat. Berkati mereka dengan hikmat, bijaksana, kecerdasan Tuhan. Bahkan kami berdoa Engkau pakai mereka menjadi alat-Mu, membawa generasi mereka untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu serahkan seluruh umat-Mu sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Berkati Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini beserta semua keluarga besarnya. Perlindungan Tuhan
sempurna atas hidup mereka, menjaga mereka dari panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Hati mereka bawa melekat, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan biarkan mereka menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Roh Kudus, tuntun hidup dalam kebenaran demi kebenaran-Mu. Berkati rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu. Kasih dan kebenaran-Mu merintah dalam rumah tangga mereka, pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya Bak, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan biarkan mereka menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Tolong mereka Tuhan, berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan kepada Pak Bambang, Bu Bambang. Dimanapun berada, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Berikan hikmat, ide, kreativitas, takut akan Tuhan kepada semua karyawannya. Berkati semua karyawannya, berkati Barateni. Terima kasih, kami bersyukur buat ibadah kami. Kami percaya Engkau hadir, Engkau memulihkan, Engkau memberkati umat-Mu. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah, Tuhan menyertai engkau. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Jangan takut, karena ada Tuhan Allah Immanuel yang tidak meninggalkan kita. Pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia, dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kau sampaikan kepadamu, dan engkau setia melakukannya, berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, berikan salam satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Kami